Selamat datang di channel Demostanue. Channel ini membahas tentang iman Kristen, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Ayo kita bangun channel ini bersama-sama. Halo, salam jumpa dalam kasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Demostanue, di dalam channel kesayangan kita bersama. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya berharap kepada Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir di dalam channel ini, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment, dan jangan lupa bunyikan loncengnya sehingga Bapak Ibu boleh mendapatkan update-update video terbaru dari channel ini. Begitupun juga saya mengajak pada Bapak Ibu untuk boleh mengambil bagian dalam pemberitaan Injil dengan cara share setiap video yang ada dalam channel ini. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu apakah di luar Yesus ada jaminan keselamatan? Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus menawarkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia. Dia berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Aku." Nah, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan kita adalah bahwa ketika kita mati nanti, kita berada di mana? Hanya ada dua tempat, yaitu neraka atau surga. Banyak orang ragu untuk menjawab hal ini. Apakah nanti ketika dia mati, dia pasti masuk surga atau masuk neraka? Nah, kita tidak tahu kapan kita mati. Yang pasti bahwa setiap kita menuju ke sana. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang berpandangan bahwa dengan kita rajin beribadah, tidak berbuat jahat, melakukan yang baik, mentaati ajaran-ajaran agama, tentunya dengan semua kebaikan itu, kita harap kita boleh masuk ke surga. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa harus sebaik apakah kita supaya kita layak untuk masuk dalam surga? Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, surga atau hidup kekal adalah anugerah daripada Tuhan. Itu bisa kita lihat dalam Roma 6 ayat 23b, di situ dikatakan, "Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Surga atau hidup kekal juga kita tidak dapat karena kita berusaha atau karena upah. Karena kita sudah melakukan pekerjaan untuk Allah. Jadi surga kita tidak dapatkan karena kita melakukan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu untuk Allah. Bukan, tetapi surga atau hidup kekal adalah pemberian atau anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Di situ dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Artinya, bahwa kasih karunia yang diberikan kepada kita, yaitu keselamatan, bukan karena usaha kita, tetapi pemberian Allah dan bukan hasil pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan atau kasih karunia diberikan kepada kita adalah anugerah semata. Tetapi ada masalah, yaitu dosa yang menghalangi anugerah keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke Bapak Ibu, jika kita berpandangan bahwa karena saya baik, maka saya masuk surga. Mari kita hitung-hitung. Seandainya orang baik sekalipun di dalam kehidupannya melakukan kejahatan atau melakukan dosa, satu hari itu 3, maka berarti dalam 1 tahun sudah lebih dari 1000 dosa. Sementara kalau kita diberikan hidup umur 80 tahun, berarti ada 80.000 dosa. Apakah dosa yang sebanyak itu layak kita bawa ke surga? Tentu tidak.
Karena Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang adil. Sehingga setiap dosa satu pun harus dihukum oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita menemukan ada satu paradok di mana kasih Allah menginginkan setiap manusia yang ada di dalam dunia ini harus diselamatkan. Karena dia mengasihi manusia, maka dia ingin seluruh umat manusia yang ada dalam dunia ini harus diselamatkan, artinya tidak binasa. Tetapi sifat Allah yang adil tidak mau satu dosa pun masuk di dalam surga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bertemu? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan keadilan Allah ini bertemu hanya melalui Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menggantikan saya dan saudara menanggung dosa, sehingga hukuman dosa yang tadinya kita tanggung digantikan oleh Yesus, dan Yesus menanggung itu semua. Karena dosa kita telah ditebus, keadilan Allah itu di situ nyata bagaimana hukuman terjadi, dan kasih Allah itu nyata bagaimana melalui pengorbanan Yesus Kristus kita yang percaya kepadanya boleh diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa harus Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan juga manusia. Manusia yang 100% dan Allah 100%. Dan manusia Yesus adalah manusia yang tidak berdosa, yang tidak dicemari oleh satu dosa pun, bahkan dosa warisan dari Adam. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Yesus mati di kayu salib, menjalani hukuman atas dosa kita, tapi Tuhan menimpakan kepadanya segala kejahatan kita. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebelum mati Yesus mengatakan sudah selesai. Artinya seluruh hutang dosa kita sudah dibayar lunas. Dia mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan menyediakan hadiah hidup kekal, yaitu surga kepada kita secara cuma-cuma. Dan ini kita terima melalui iman kita. Kita percaya dan mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak iman-iman yang gelap, iman yang melompat dalam gelap, artinya percaya saja tanpa tahu siapa yang dia percayai. Ada juga iman yang berdasarkan akal sehat saja, tahu, setuju, dan mengerti, tetapi tidak mengandalkan. Atau iman yang sementara, mengandalkan keuangan, mengandalkan keluarga, mengandalkan kesehatan, mengandalkan hal-hal yang jasmani. Ini semua tidak dapat menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika dia mati, hari ini juga ketika kita mati, kita pasti masuk surga. Karena apa? Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari melalui pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan bahwa keselamatan itu adalah pemberian daripada Tuhan, anugerah semata-mata, dan itu kita harus terima melalui iman. Iman yang seperti apa? Iman yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengandalkan Dia untuk memperoleh keselamatan. Karena Yesus telah menebus dosa kita, maka kita harus mengandalkan Dia. Kita percaya kepada Dia. Dan ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya bukan karena kita, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya, keselamatan kita tidak dapat peroleh di luar Yesus Kristus. Kita hanya dapat peroleh di dalam Yesus Kristus. Dan keselamatan kita tidak dapat dengan melakukan pekerjaan yang baik, melakukan usaha apapun. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita dengan usaha kita. Keselamatan hanya kita terima melalui anugerah
yang kita terima dengan beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita menjadi orang-orang yang semakin yakin, sekalipun dunia ini semakin guncang. Bahkan kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa ketika Tuhan memanggil kita, kita meninggalkan dunia ini, kita pasti masuk surga. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hanya ada dua pilihan ketika kita meninggalkan dunia ini, neraka atau surga. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti masuk surga. Di luar Dia, pasti tempatnya adalah neraka. Dan kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Terima kasih sudah mampir di channel Demos Tanuek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.